semangat dan tetap sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak sekalian, apakah sudah siap dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, kalau begitu kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi tentang cintailah lingkungan hidup. Pernahkah kalian melihat pohon-pohon yang daunnya sangat rindang, lalu sungai-sungai yang mengalir dengan deras, dengan air yang jernih? Lalu kalian juga pernahkah melihat gunung-gunung atau bahkan bukit-bukit yang tinggi, yang ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang juga sangat rindang daunnya? Dan juga pernahkah kalian mendengar suara kicauan burung yang sangat merdu? Nah, itu semua merupakan bagian dari lingkungan hidup, bagian dari alam yang Tuhan ciptakan kepada kita semua yang ada di bumi ini. Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada berbagai jenis macam hewan, seperti ada hewan harimau, kambing, domba, sapi, dan juga berbagai macam jenis hewan-hewan yang lainnya. Dan juga Tuhan ada menyediakan air dan sungai dan juga udara. Semuanya itu Tuhan sediakan kepada setiap manusia yang ada di bumi ini, sehingga saat kita berada di bumi, kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, dengan nyaman. Kita sebagai manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk dapat menjaga, merawat, dan memelihara alam ini dengan baik, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 yang mengatakan bahwa manusia ditempatkan di taman untuk dapat merawat, mengelola, dan memelihara taman tersebut dengan baik. Ayat ini menjadi landasan untuk setiap manusia dapat menjaga, dapat mengelola, dan merawat alam ini, dapat merawat lingkungan sekitar kita dengan baik dan bertanggung jawab. Saat kita sudah menunjukkan bahwa kita dapat menjaga, dapat merawat dan mencintai alam serta lingkungan kita dengan baik, ini menunjukkan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Kita mensyukuri setiap apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Dan juga ini menunjukkan bahwa kita mentaati setiap perintah Tuhan. Tapi sayangnya banyak manusia yang malah merusak lingkungan dengan cara-cara seperti misalnya membuang sampah sembarangan atau bahkan membuang sampah di sungai. Dan juga ada yang membakar sampah atau juga malah membunuh hewan-hewan yang ada di air. Contohnya membasmi ikan-ikan yang ada di sungai dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku yang mencerminkan mereka tidak mencintai lingkungan, mereka tidak mencintai alam sekitarnya dengan baik. Sehingga dari ulah manusia tersebut munculnya berbagai masalah, seperti terjadinya bencana, entah itu bencana tanah longsor, banjir, atau bahkan terjadinya kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan polusi udara. Kemudian banyaknya hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya, dan juga dapat mengakibatkan juga hewan-hewan menjadi punah. Miris sekali ya jika kita melihat perilaku manusia yang hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Nah, yang selanjutnya juga adalah ada berbagai cara nih atau beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sebagai manusia sebagai bentuk kita menjaga, kita merawat, kita mengelola, dan kita mencintai lingkungan kita dengan baik. Nah, salah satunya caranya adalah yang pertama. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, entah itu membuang sampah di sungai atau bahkan di selokan, tetapi kita dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya juga adalah cara yang kedua. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tindakan kita untuk menjaga dan mencintai lingkungan kita adalah dengan menanam pohon-pohon dan bunga-bunga di sekitar lingkungan kita. Dan setelah kita tanam, kita rawat, kita siram dengan baik. Dan cara yang ketiga adalah kita dapat menghemat air dan listrik jika tidak kita gunakan.
Contoh, ketika hari sudah pagi, kita bisa mematikan lampu yang mungkin tidak kita gunakan. Atau ketika kita cas HP misalnya nih, nah itu tidak kita pakai lagi, kita dapat mencabut charger yang mungkin tidak kita gunakan lagi. Lalu cara yang keempat adalah mendaur ulang sampah-sampah yang mungkin masih bisa digunakan. Contoh, sampah plastik bisa kita olah menjadi tas atau bahkan menjadi tempat belanja. Lalu cara yang kelima adalah kita tidak membakar sampah. Nah, ketika kita membakar sampah dapat menyebabkan udara menjadi tercemar. Dan ketika udara sudah tercemar, timbullah berbagai macam penyakit. Nah, sehingga cara kita adalah tidak membakar sampah secara sembarangan. Nah, lalu cara yang selanjutnya adalah cara yang keenam. Cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita mencintai dan menjaga lingkungan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita belanja ke supermarket, kita bisa menggunakan tas belanja dari kain. Atau kita juga bisa menggunakan tempat makanan dan minuman yang bisa kita pakai berulang-ulang kali. Lalu cara yang ketujuh adalah kita dapat memilih atau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Contohnya seperti kita bisa memilih deterjen atau sabun yang tidak beracun. Nah, ini juga penting sekali kita lakukan agar dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Karena saat kita menggunakan bahan-bahan dari produk-produk yang mengandung racun dapat menyebabkan ekosistem menjadi rusak dan lingkungan juga rusak. Ini juga dapat berbahaya bagi kesehatan kita sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu kita dapat memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Cara yang kedelapan adalah kita dapat membawa tempat makanan dan minuman kita sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Saat kita bepergian atau saat kita mengikuti acara atau saat kita mau berbelanja, kita bisa menggunakan tempat makanan kita sendiri. Ini juga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan selanjutnya adalah cara yang terakhir atau cara yang kesembilan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita menjaga dan mencintai lingkungan adalah kita bisa mengikuti kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih yang dilakukan di rumah atau bahkan di lingkungan sekolah, di mana setiap orang saling bekerja sama, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya untuk membersihkan lingkungan. Contohnya satu orang bertugas untuk menyapu halaman, satunya lagi bertugas untuk membuang sampah, dan satunya lagi bertugas untuk memotong rumput. Nah, setiap orang yang ada itu saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Cara ini dapat kita lakukan sebagai bentuk kita mencintai dan menjaga lingkungan. Nah, demikianlah anak-anak, cara-cara kita untuk dapat menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita dan alam sekitar kita. Ingat anak-anak bahwa lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat adalah suatu berkat yang patut kita syukuri, patut kita nikmati dengan baik, dengan penuh sukacita. Jadi Ibu berharap melalui pembelajaran materi kita pada hari ini, ayo kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita dengan baik. Dan kita menunjukkan bahwa kita bisa menjaga, bisa merawat dan memelihara lingkungan dan alam sekitar kita yang telah Tuhan sediakan kepada kita dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Sangat seru sekali bukan? Kita dapat belajar mengenai seperti apa cara atau tindakan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita menjaga atau mencintai lingkungan dan alam sekitar kita. Dan kita juga mengetahui nih dampak dari perilaku serakah manusia, dampak dari perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Ibu berharap melalui kegiatan pembelajaran dan materi yang Ibu sampaikan, anak-anak sekalian dapat menunjukkan perilaku yang mencintai dan menjaga lingkungan dan alam sekitarnya dengan baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Dan saat ini sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Biar Ibu yang pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami ini dengan materi tentang cintailah lingkungan. Tuhan, Kau memberkati kami sebagai anak-anak-Mu sehingga kami boleh mencintai dan menjaga lingkungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.